selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ini general reading bagaimana kehidupan untuk zodiak Aquarius ya di bulan Desember 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Aquarius. Kita akan mulai ya dari kartu yang pertama untuk melihat situasi dan kondisi kamu dulu di Desember seperti apa. Aku lihat di bulan Desember Aquarius ini sepertinya akan apa ya, kalau aku bisa bilangnya mood naik turun nantinya, mudah banget naik turun moodnya, kurang seimbang soal dirimu gitu loh ya, emosimu, keinginanmu, dan beberapa hal di sini mungkin akan sulit buat kamu organize gitu, karena dari dirimu sendiri di sini kurang stabil kayak gitu. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan ini semua, tapi jelas ada kekurang stabilan di Desember. Apakah pengaruh kondisi kesehatan nantinya atau pengaruh eksternal lainnya ya. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Desember? Salah satu faktornya di sini sih mungkin dari kekuatan dirimu. Semakin kuat kamu, semakin kamu terarah hidupnya, semakin tahu arah hidup juga, semakin bisa mengendalikan power yang ada di dalam diri sendiri, semakin fokus kamu, semakin berani kamu, maka setidaknya di sini kamu bisa menyeimbangkan dirimu. Jadi nggak kayak kapal yang oleng di Desember nanti kayak gitu. Ya, kalaupun mungkin sekarang udah kerasa kayak ini kondisi kesehatanku memang kurang oke kak. Nah, udah tahu seperti itu, menjelang masuk ke Desember harus bisa untuk jaga-jaga kondisi badan. Minum vitamin, kalau memang masih sakit berobat ya berobat ya. Kamu harus bisa kayak fokus sama badan dulu. Kalau memang udah ngerasa nggak enak gitu ya. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya ini kalau aku lihat, ini kan ada 3 masalah yang pernah terjadi gitu. Salah satunya ya, aku lihat di masa sebelumnya kayaknya ada masalah. Pertama, kalau nggak masalah keuangan, masalah dengan konflik dengan orang lain, kalau nggak masalah kesehatan. Dari salah satu ini kamu ada bermasalah di masa sebelumnya, dan mungkin di Desember kamu masih akan kayak dihantui oleh masalah-masalah ini. Kayak ini kira-kira kambuh lagi nggak ya penyakitnya, sehat nggak ya, atau ini kira-kira keuangan aku pulih nggak ya, atau masalah aku dengan si A itu, si B itu, si C itu selesai nggak ya di Desember ini, atau malah ada masalah lebih besar kayak gitu. Terus yang keempat, next, harapan dan ketakutan seorang Aqua. Harapan kamu bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang sukses di masa depan, punya masa depan yang baik ya, punya kesempatan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik gitu ya, dan berani untuk berpetualang dalam hidup ini gitu ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa kamu nggak punya masa depan yang cerah, kamu takut gagal, kamu takut banyak kesempatan yang terlewatkan untuk kamu jadi sukses. Terus yang kelima, gimana kak next stepnya buat Aqua di bulan Desember? Next stepnya sih kalau aku lihat Aqua ini akan sangat controlling banget tentang kehidupannya, bahkan sangat controlling. Terlihat seperti orang yang kayak ketat banget gitu loh dalam menjaga kehidupannya ya. Sorry aku batuk. Terkadang kayak kejam banget kamu Aquarius, kamu ke diri kamu sendiri aja kejam gitu, apalagi ke orang lain. Mungkin akan ada yang bilang seperti itu. Apa-apa dilakukan dengan sangat ketat, disiplin ya, demi menggapai masa depan yang cerah gitu ya. Terus yang keenam, kalau soal kondisi keuangan gimana kak di bulan Desember? Keuangan Aquarius sih kalau aku lihat ya terkadang ada takut-takutnya gitu. Kamu takut bahwa keuangan kamu menurun, kamu terkadang ragu, ini keuangan aku bakalan stabil terus kayak kemarin nggak ya gitu ya. Terkadang ada nggak happy-nya juga di sini soal keuangan. Terkadang mungkin ada target-target yang nggak tercapai soal keuangan di Desember.
Bisa jadi sebelum-sebelumnya kamu agak berlebih soal keuangan, sehingga di Desember ketika ada sedikit penurunan kerasa banget bahwa nggak tercapai targetnya, nggak kesampaian gitu ya. Oke, pada sebenarnya uangmu lancar-lancar aja ya. Terus yang ketujuh, love life percintaan Aqua gimana Kak di Desember? Kalau untuk keuangan lagi, love life percintaan sih stuck gitu. Yang ada masalah couple nih ya, yang ada bukan couple aja sih, couple single sama. Kalaupun single lagi PDKT sama seseorang kan ada ya orangnya deket ya, koneksinya. Aku melihat seperti stuck gitu loh Aqua ini soal percintaan. Kalau yang lagi bertengkar ini aku rasa di Desember masih kayak gitu-gitu aja hubungannya, belum yang stabil-stabil banget, mungkin belum ada pemecahan masalahnya, masih saling gak enak hati gitu ya. Couple di sini mungkin juga terkadang ada kebenaran yang tertutupi, ada hal-hal yang membuat kamu jadi buta akan kebenaran yang seharusnya ada yang kamu temukan di pasangan kamu, cuma karena cinta tertutupi kebenaran tersebut. Meskipun dia salah, mencoba untuk memaafkan, lupain aja salahnya dia gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kalau yang single mungkin di sini masih stuck, nggak tahu Kak aku harus ke depannya gimana gitu, mau deket sama A, B, C, atau harus sendirian aja terus kah, atau cari jodoh berusaha yang gimana, effort banget kah? Kayak nggak tahu ini aja, kayak orang yang di tengah jalan kalau soal percintaan. Aku melihatnya gitu, belum ada ke depan, belum tahu mau ngapain gitu ya kalau soal urusan asmara di Desember. Terus yang kedelapan, apa best action yang bisa aku harus lakukan Kak untuk kehidupannya di Desember? Mungkin untuk tidak terlalu sensitif gitu ya. Apa-apa kamu mudah sensian, apa-apa mudah marah, mudah emosional, jangan kayak gitu ya. Bersikaplah yang tenang, berperasaanlah yang tenang, agar di sini masalah apapun bisa dihadapi dengan lebih enak gitu, relax gitu ya. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana buat Aqua di Desember Kak? Outcome-nya sih kalau aku lihat ada kesadaran diri yang semakin meningkat di sini. Kamu banyak refleksi diri. Aku melihatnya seperti itu, karena kamu tahu bahwa ya hidup itu harus dijalani dengan sesadar-sadarnya, sewaras-warasnya sih Kak ya gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aqua di Desember 2025. Pesannya yang pertama, katanya coba lihat kehidupan kamu dalam sudut pandang yang lebih luas ya. Ini kayaknya kamu udah menjalankan itu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan akan ada suatu personal issue yang akan diraih solusinya di Desember. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan coba lebih banyak bermeditasi dan melakukan perenungan di sini biar kamu mungkin bisa lebih tenang, nggak emosian, nggak baperan ya. Selanjutnya kita lihat lagi di kartu yang kedua, apa pesannya buat Sagi lagi Aquarius di Desember 2025. Pesan buat Aqua, pesan kartu yang kedua. Di kartu yang kedua, pesan pertamanya buat Aqua, mungkin sih di sini kamu harus percaya kepada keberuntungan yang kamu punya kan di dirimu sendiri ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, keberuntungan selalu ada. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan kamu harus bisa mengambil inspirasi dalam melakukan tindakan agar tetap selalu semangat hidupmu dan apa-apa nggak putus di tengah jalan. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan coba lebih banyak merasa dibandingkan banyak berbicara. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua ya. Di Desember energi paling kuat ada Cancer, Sagi, Pisces, Sagi lagi Virgo. Itu aja, oke. Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aquarius.